Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Melalui gerbang pesona alam pariwisata, kita akan bersama-sama menyaksikan kekayaan, keindahan, dan kemegahan budaya Jawa Timur. Ayo kami nanti Anda menjelajah dan menikmati pariwisata Jawa Timur. Keindahan Kota Lamongan menjadi bukti nyata kearifan budaya lokal yang masih terjaga hingga saat ini. Menjadi saksi betapa kaya potensi pariwisata nan asri, perpaduan dengan gaya modern dan kekayaan potensi alam nan natural. Selamat datang di Kabupaten Lamongan. Panorama nan asri, permandian sumber air panas yang keluar dari tanah tepat di bawah sebuah pohon besar menjadi daya tarik tersendiri wisata air panas Brumbun. Rindangnya pepohonan dan keasrian udara di lokasi ini menambah ketenangan jiwa para wisatawan untuk berkunjung di wisata air panas Brumbun. Sejarah peninggalan penyebaran agama Islam di Tanah Jawa merupakan bukti nyata abad kejayaan agama Islam di Kabupaten Lamongan. Terbukti dengan adanya tempat bersemayamnya Syekh Maulana Ishaq, ayah dari Sunan Giri. Di bukit inilah Dewi Andong Sari menjalani hari-harinya sampai melahirkan seorang patih Gajah Mada. Diceritakan, petilasan Dewi Andong Sari yang diusir dari Majapahit karena iri hati dari permaisuri Dara Petak dan Dara Jingga karena dikhawatirkan memiliki seorang putra. Dewi Andong Sari meninggal saat melahirkan patih Gajah Mada. Penyebaran agama Islam di Nusantara tidak terlepas dari perjuangan para wali songo. Raden Kosim adalah salah satu dari wali songo yang dikenal dengan sebutan Sunan Derajat. Sunan yang dikenal dengan 4 ajaran yang luhur ini mampu meyakinkan para pengikutnya. Makam Sunan Derajat dijadikan salah satu wisata religi yang patut dipertimbangkan. Terdapat peninggalan kuno dari Sunan Derajat seperti Al-Quran dari daun lontar, guci, uang logam kuno, gamelan singo mengkok, dan masih banyak lainnya. Semua peninggalan tersebut tersimpan rapi dalam Museum Sunan Derajat, menjadi bukti saksi nyata penyebaran Islam di Tanah Jawa. Dari segi nilai sejarah patriotisme, atas jasa nelayan Brondong menyelamatkan para awak kapal dan penumpang Belanda. Atas jasa penyelamatan heroik tersebut, pemerintah Belanda mendirikan monumen yang terletak di halaman kantor pelabuhan Brondong yang disebut Monumen Van der Wijk. Perpaduan kebudayaan Hindu dan Islam terbukti pada situs-situs berupa gapura nan megah. Konon kedikdayaan Raden Nur Rahmat setingkat dengan Sunan Derajat. Bukti sejarah terpampang pada gerbang masuk kompleks makam, menunjukkan betapa tinggi nilai arsitekturnya. Makam Sendang Dhuwur menyimpan berbagai keajaiban yang sulit dinalar dengan logika. Sumur Giling salah satunya. Sumur ini berlokasi di dataran tinggi yang tidak pernah mengalami kekeringan sepanjang masa. Keunikan dari sumur yang dimanfaatkan masyarakat sekitar hingga saat ini adalah mengambilnya menggunakan kedua kaki dengan cara diayuh. Sejuta keunikan yang terdapat di sekitar makam sebagai cerminan untuk mempertebal iman dan takwa kita dengan mentauladani kearifan Sunan Sendang Dhuwur.
Batik tenun ikat paradila memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan motif batik yang ada di dunia. Yaitu batikan Bandeng Lele. Waduk Gondang dibangun pada 4 April 1987. Sejatinya waduk ini diperuntukkan sebagai penampungan air hujan yang difungsikan sebagai irigasi masyarakat Lamongan. Keasrian Waduk Gondang menambah khasanah keanggunan wisata air yang elok. Waduk yang didirikan di atas tanah seluas kurang lebih 5 hektar biasa dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi pemancingan, sepeda air, dan tempat perkemahan, serta outbound. Wisata ini adalah merupakan gambaran artistik yang tercipta dalam perut bumi. Goa yang ditemukan pada tahun 1992 adalah gambaran betapa agung sang Khalik dengan segala penciptaannya. Stalaktit dan stalagmit yang masih aktif ini menambah betapa mengagumkan pemandangan Goa Maharani. Ukiran stalaktit dan stalagmit yang terdapat pada dinding dan lorong goa mampu mempertebal keimanan kita pada keagungan Tuhan yang Maha Kuasa. Diorama buatan berbentuk bebatuan dari berbagai negara, galeri satwa, dan kebun binatang mini melengkapi kesempurnaan keindahan wisata Mazola yang berdekatan dengan wisata Bahari Lamongan. Mampu menarik langkah kita menjadi saksi keindahan wisata Goa Maharani. Wisata Bahari Lamongan yang terletak di Pantura menyimpan sejuta misteri filosofi utopi yang patut diketahui. Wisata fantasi ini dibangun dan dikembangkan pada tahun 2004 didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal yang menjunjung moralitas luhur. Selain dikembangkan sebagai wahana hiburan dengan permainan bertaraf internasional yang dilatar belakangi pantai nan elok, lokasi ini juga merupakan tempat para tokoh agama melakukan ruqyat sebagai penentu awal bulan puasa Ramadan. Dahulu tempat wisata ini disebut Tanjung Kodok, di mana terdapat karang yang menjorok ke laut menyerupai kodok. Ditilik dari sejarah babat tanah Jawa, konon wisata Bahari Lamongan menyimpan sebuah legenda penantian sang putri kodok terhadap pangeran yang tak kunjung kembali. Berbagai macam wisata religi yang berpadu padan dengan keindahan modern menjadi saksi mata keanekaragaman pariwisata Kabupaten Lamongan.